Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin setelah kita mempelajari tentang definisi dari apa itu bimbingan, apa itu konseling, apa itu tujuannya, sekarang kita pada kesempatan kali ini mau mengkaji tentang beberapa hal tentang prinsip, fungsi, dan asas dari bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Untuk yang pertama kita kaji tentang apa itu sasaran layanan. Sasaran layanan di sini dimaksudkan bagaimana dengan dilaksanakannya bimbingan konseling di sekolah tersebut menghasilkan berkembangnya baik individu atau kelompok tersebut dari sisi sikap dan tingkah lakunya sebagai akibat dari proses bimbingan atau konseling, entah itu bimbingan individual, bimbingan kelompok, ataupun konseling individual dan konseling kelompok. Prinsip yang kedua terkait dengan masalah konseling. Idealnya seorang guru BK di sekolah itu bisa membantu semua siswa mengentaskan permasalahannya, misalkan dalam pelayanan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Akan tetapi seorang guru BK atau konselor itu memiliki keterbatasan keahlian dalam melaksanakan tugasnya. Mengapa demikian? Karena dibolehkan seorang guru BK itu untuk alih tangan kasus terhadap permasalahan yang dialami siswa, misalkan ke psikolog, ke psikiater, ke dokter kejiwaan, atau ke klinik tumbuh kembang anak di rumah sakit. Prinsip yang ketiga yaitu tentang program layanan BK. Program layanan di sini dimaksudkan seperti ini. Bagaimana seorang guru BK atau konselor itu memberikan layanan kepada konseli, baik bentuk bimbingan atau konseling, bisa secara langsung ataupun tidak langsung, sesuai dengan hasil dari instrumentasi beserta pengumpulan angket dan lain-lain. Yang nomor 4, pelaksanaan program. Setelah program layanan itu dibentuk, maka pelaksanaan program di sekolah itu dilaksanakan oleh guru BK atau konselor berdasarkan hasil dari instrumentasi yang telah disebar dalam biasanya di awal semester. Dengan disebarnya instrumentasi tersebut, maka seorang guru BK bisa mengetahui yang dibutuhkan anak kelas 1 itu apa, yang dibutuhkan anak kelas 2 itu apa, yang dibutuhkan anak kelas 3 itu apa. Setelah diketahui pemetaan tersebut, baru kemudian program dilaksanakan sesuai dengan target pembelajaran di sekolah tersebut seperti apa. Prinsip BK yang selanjutnya, prinsip bimbingan dan konseling.
Prinsip bimbingan dan konseling di sini maksudnya dengan dilaksanakan bimbingan dan konseling di sekolah dengan beragam layanan seperti pribadi, sosial, dan belajar dan karir, diharapkan perkembangan peserta didik di sekolah itu bisa berkembang dengan baik dan secara optimal dalam segi hasilnya bagi peserta didik. Fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman di sini maksudnya seorang guru BK atau konselor itu bisa memahami permasalahan yang dialami oleh konseli atau siswa di sekolah, baik bersumber pada dirinya sendiri, kepada orang lain, atau kepada pola asuh dalam keluarganya. Yang kedua, fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan di sini maksudnya seorang konselor atau guru BK mempengaruhi dengan cara yang positif dan bijaksana kepada seorang konseli atau lingkungan yang berada di sekitar konseli untuk mencegah munculnya permasalahan yang terjadi pada seorang konseli atau masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan di sini maksudnya adalah sejauh mana seorang guru BK atau konselor di sekolah bisa membantu siswa atau peserta didiknya mengatasi permasalahan yang terjadi di sekolah, tentunya dalam pelaksanaan bimbingan atau konseling di sekolah. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan di sini maksudnya sejauh mana hasil dalam proses bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh seorang guru BK atau konselor dengan siswa di sekolah, apabila hasilnya itu baik, ya dijaga kebaikan tersebut untuk perkembangan peserta didik di sekolah. Kalau memang hasilnya jelek dan belum menunjukkan hasil, ya dengan dilakukan metode atau yang lain tekniknya. Asas-asas bimbingan dan konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan. Segala sesuatu yang dibicarakan, yang didiskusikan, yang disepakati oleh konselor atau konseli tidak boleh diceritakan kepada orang lain, walaupun hal tersebut adalah hasil dari bimbingan dan konseling. Yang kedua, kesukarelaan. Kesukarelaan di sini dimaksudkan seorang konseli dalam proses bimbingan atau konseling, dia bisa menceritakan permasalahannya kepada konselor
di ruang BK tersebut tidak ada kesan terpaksa dalam menyampaikan masalahnya, dalam mengungkapkan fakta, dalam memberikan data, dan seluk-beluk permasalahan yang dialaminya. Yang ketiga, asas keterbukaan. Mau membuka diri dalam artian merasa permasalahan yang dialami itu membutuhkan masukan, pencerahan dari orang lain, sehingga apa yang terjadi pada diri konseli tersebut bisa dibantu dipecahkan oleh konselor dalam proses bimbingan dan konseling. Yang keempat, asas kekinian. Masalah yang ditangani itu konteksnya masalah yang sedang dialami, bukan masalah yang sudah dialami atau masa lalu, atau masalah yang akan datang atau belum terjadi, yang memerlukan proses bimbingan dan konseling. Yang kelima, asas kemandirian. Proses pelaksanaan bimbingan konseling di sini bertujuan untuk memandirikan peserta didik terhadap permasalahan yang dialaminya, bisa sharing bersama konselor untuk mencari jalan keluar terhadap masalah yang dialami, bukan bergantung sepenuhnya kepada konselor atau guru BK di sekolah untuk memecahkan permasalahan yang dialami. Yang keenam, asas kegiatan. Proses bimbingan dan konseling itu dilaksanakan tidak dengan sendirinya, melainkan melalui proses secara kesinambungan, mulai dalam tahapan asesmen, instrumentasi, sehingga memunculkan treatment yang harus dilakukan seorang guru BK dalam memecahkan masalah yang dialami konseli. Yang ketujuh, kedinamisan. Proses bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya sebuah perubahan yang sifatnya itu dinamis pada diri konseli, tidak monoton, melainkan menuju pada perubahan yang lebih maju berdasarkan permasalahan yang dialami. Yang kedelapan, keterpaduan. Maksudnya dalam asas keterpaduan, pelayanan, bimbingan, dan konseling memadukan seluruh aspek kepribadian konseli yang mengacu pada keseimbangan, keserasian, dan keterpaduan isi dalam proses pelaksanaan bimbingan dan konseling dan proses pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kesembilan, kenormatifan. Proses bimbingan dan konseling yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Norma agama, norma adat, norma hukum, norma tata negara, norma ilmu, ataupun kebiasaan sehari-hari di lingkungan masyarakat tersebut.
10. Keahlian. Layanan bimbingan dan konseling adalah sebuah bantuan atau layanan profesional yang dilakukan oleh tenaga ahli yang khusus dididik dalam pekerjaannya secara teratur, sistemik, dan menggunakan prosedur serta teknik dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang ke-11, alih tangan kasus. Alih tangan kasus di sini dilakukan oleh guru BK atau konselor bila permasalahan yang dialami konseli setelah dilakukan treatment berkali-kali kok tidak bisa terentaskan dan memerlukan pihak lain yang lebih ahli terhadap permasalahan yang dialami, seorang konselor diharuskan mengalih tangan kasuskan, misalkan anak ABK pada kategori berat, berarti harus dialih tangan kasuskan kepada psikiater, misalkan ke klinik tumbuh kembang anak dan lain-lain. Yang ke-12, Tutwuri Handayani. Layanan bimbingan konseling tidak hanya bisa dirasakan oleh konseli pada waktu mengalami permasalahan saja, akan tetapi di luar proses konseling hendaknya juga bisa merasakan manfaat dilaksanakannya bimbingan dan konseling, baik di sekolah ataupun secara individual kepada konseli. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen bila ada pertanyaan yang belum jelas terkait prinsip, fungsi, dan asas dari bimbingan dan konseling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.